Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amala mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Alhamdulillah, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, teman-teman yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini masih melanjutkan dari pembahasan yang dibahas oleh Imam Ibnu Qayyim dalam Kitabul Fawaid atau Fawaidul Fawaid. Pertemuan terakhir kita membahas tentang hak tauhid. Maka hari ini kita akan membahas tentang Kitabullah Mastur wa Kitabullah Manzur. Pesan Allah yang tersirat dan pesan Allah yang tersurat. Orang mukmin mengerti bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memiliki pesan-pesan kepada kita dan Dia utusan. Yang utusan itu membawa pesan pula kepada kita, dan pesan-pesan itu terkadang ada mastur, tertulis, kadang manzur, dapat dilihat. Maka itu alam semesta ini pun termasuk di dalamnya ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca di sini. Wa Rabbu ta'ala yad'u ibadahu fil Qur'an ila ma'rifatih. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu mengajak kita untuk mengenal Allah. Itu yang dikatakan ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah. Ilmu mengenal Allah ini wajib bagi siapapun. Allah berfirman dalam Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah, pelajarilah, fa'lam, ilmuilah, annahu la ilaha illallah, bahwasannya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ini dalil di dalam surat Muhammad yang jelas bahwasannya Allah perintahkan kita. Fa'lam itu perintah. Perintah untuk apa? Untuk kita mengenal Allah. Para ulama mengatakan kalau ada perintah di dalam Quran, maka hukum asal perintah itu adalah wajib. Dipahami di sini, belajar tentang mengenal Allah itu wajib. Wajib bagi setiap muslim. Rasulullah SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Kata Rasulullah SAW, belajar ilmu agama itu wajib bagi setiap orang Islam. Bagaimana dia mau masuk ke dalam surga kalau dia enggak tahu arahan? Bagaimana dia mau beribadah kepada Allah kalau dia enggak kenal Allah?
Bagaimana dia mau tahu jalan yang benar dan yang salah, yang Allah ridhoi dan Allah murkai, kalau dia nggak pernah membaca pesan-pesan Allah? Dari mana kita tahu Allah ridhoi dan Allah murkai? Maka dari itu, belajar tentang Allah, ma'rifatullah itu wajib. Mengenal tentang Allah, apa sih fungsinya? Yang terpenting dan yang tertinggi adalah kita menghambakan diri kepada Allah. Orang yang tidak sholat 5 waktu dalam sehari, Pak, itu karena nggak kenal Allah. Oh tahu Ustaz, saya tahu adanya Allah, tahu kok. Itu tahu, tapi kamu nggak kenal. Kalau kamu tahu, hanya sekedar tahu, tapi kamu tidak mengenal dan mengagunginya, maka kamu hanya sekedar tahu sebagaimana, maaf, iblis tahu adanya Allah. Iblis tahu nggak adanya Allah, Pak? Iblis kenal nggak adanya Allah? Tahu. Rabbi bima aghwaytani. Dia panggil Allah dengan Rabb. Dia panggil Allah dengan sifatnya, wa bi'izzatik, kemuliaanmu ya Allah. Tapi setelah itu dia bersumpah akan menyesatkan manusia. Apakah iblis tahu ada Allah? Tahu. Apakah iblis mengenal Allah? Tidak. Sekedar tahu dan tidak mengenalnya, itu banyak orang yang bisa melakukan. Tetapi orang yang mengenal Allah itu bukan hanya sekedar tahu. Dia mengagungkannya, dia memuliakannya, dia menundukkan hati kepada Allah. Itulah orang yang tahu. Kalau dia tahu dia ini hamba, Allah itu pencipta, maka dia tahu apa tugas hamba dan apa hak pencipta. Tugas hamba adalah menghambakan diri, merendahkan hati. Hak pencipta adalah dimuliakan, diibadahkan, ditaati, dipatuhi. Kalau dia tidak taat kepada Allah, tidak patuh kepada Allah, tidak memuliakan Allah, dia tahu tapi dia tidak kenal Allah. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, Allah mengajak hamba-hambanya untuk mereka mengenal Allah di dalam 2 cara. Yang pertama, mengenal Allah dengan cara memperhatikan objek-objek yang telah Allah perbuat, ciptaannya. Kita lihat gunung indah, betapa indahnya gunung dan alam. Berarti dengan satu kalimat indah gunung dan alam, banyak yang bisa kita kenal dengan penciptanya. Berarti dia mencintai keindahan karena dia menciptakan yang indah. Berarti pasti dia lebih indah karena tidak mungkin yang diciptakan lebih indah daripada yang menciptakan. Berarti dia memiliki ilmu karena dia bisa menciptakan. Berarti dia juga memiliki kasih sayang karena dengan keindahan itu kita mendapatkan kenikmatan dan mendapatkan ketenteraman. Itu buah dari kasih sayang. Kalau kita mau gali lagi, banyak dari alam ini menunjukkan betapa hebatnya Allah. Betapa hebatnya Allah. Ini yang pertama. Kata Imam Ibnu Qayyim, kenali Allah dengan maf'ulat. Kenali Allah dengan objek yang pernah dia ciptakan. Bahkan ada cerita, Pak. Orang taubat kepada Allah karena melihat rambut. Mungkin pernah saya ceritakan di sini. Rambut yang tumbuh di kepala ini, itu ciptaan Allah. Dengan melihat rambut, Allah berikan dia taufik dan hidayah sujud taubat kepada Allah. Gak baca Quran, gak baca hadis. Loh kok bisa Ustaz? Ketika dia ceritakan, ketika dia melihat rambut itu di kepala, langsung dia kagum, rambut ini jenis apa? Jenis rumput? Bukan. Jenis daging? Bukan. Jenis tulang? Bukan. Tapi dia bisa tumbuh di kepala yang seperti batok. Bukankah dia berarti seperti tumbuhan? Tumbuh di mana? Di kepala. Siapa yang menciptakannya? Allah. Dari itu dia sujud kepada Allah dan dia taubat kepada Allah. Kagum. Banyak sekali kisah-kisah orang yang kagum dengan penciptaan Allah akhirnya taubat kepada Allah.
Yang kedua, mengenal Allah dengan cara tafakkur fi ayati wa tadabburiha, memikirkan tentang ayat-ayat Quran dan mentadabburinya. Ini lebih banyak sekali. Fatilka ayatu masyhudah wa hadi ayatu masmu'ah. Alam semesta, objek yang telah Allah ciptakan itu ayat-ayat yang dapat kau saksikan. Adapun Quran itu adalah ayat-ayat yang kau bisa dengarkan dan kau pahami. Maksudnya, betapa banyak cara kita bisa mengenal keberadaan, keagungan dan kebesaran Allah. Kalau cara-cara ini, alam, penciptaan Allah, semua kejadian-kejadian, bahkan Quran atau hadis tetap tidak mengenalkan kita kepada Allah. Padahal faktor-faktor ini sangat banyak yang bisa mengantarkan kita mengenal Allah. Berarti yang lalai diri kita. Bukan yang menciptakan alam ini lalai untuk memperkenalkan dirinya kepada kita. Yang punya alam ini tidak pernah lalai memperkenalkan dirinya kepada kita. Bukankah matahari yang menyentuh kulit kita itu sudah menunjukkan bahwasannya pencipta ini sangat besar? Setiap kali matahari menyentuh dan menghangatkan tubuh kita, harusnya kita tahu dan kenal penciptanya adalah maha hebat. Tapi kita terkadang lalai, sehingga panasnya matahari yang menyentuh kita, kita anggap biasa. Bukankah panasnya matahari yang sampai hari ini para ilmuwan mengatakan jarak matahari ke bumi itu ratusan ribu kecepatan cahaya atau ratusan ribu tahun kecepatan cahaya matahari. Bukankah itu bukti bahwasannya neraka itu ada? Jadi kalau ada orang bilang saya nggak percaya neraka, suruh dia ke matahari aja dulu. Kamu nggak percaya dengan sesuatu yang setiap hari menyentuh kulitmu. Kamu nggak percaya dengan setiap hari yang kamu lihat. Kamu nggak percaya. Kita nggak mengatakan matahari neraka. Cuman kita katakan itu tanda. Kalau matahari saja Allah bisa ciptakan, yang kepanasannya seperti itu, yang jarak seperti ini jauhnya tetap kita merasakan panasnya. Lalu kau katakan, aku nggak percaya kalau Tuhan ada neraka. Kemana akalmu? Nggak usah pakai dalil Quran, dalil makhluk Allah sudah membuktikan Allah bisa melakukan itu. Maka kalau ada makhluk yang tetap kufur, nggak iman kepada Allah, bukan Allah yang lalai untuk memperkenalkan dirinya, tapi makhluknya yang congkak, yang tidak mau berkenalan dengan penciptanya. Di sini kata Imam Qayyim, fahadil ayat masmu'ah, belum lagi ayat-ayat yang kita dengar. Ini kalau ayat-ayat yang didengar, Quran, ini butuh ilmu yang mungkin lebih. Butuh keterbukaan hati yang lebih. Butuh ilmu pemahaman yang lebih. Tetapi dua-duanya adalah cara Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Maukah kita berkenalan dengan dia ataukah kita tetap lalai dengan apa yang ada? Panau awal, adapun jenis yang pertama, Allah mengatakan di Quran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Sampai akhir ayat. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 164 Allah berfirman, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan di dalam ikhtilafil laili wan nahar, bergantinya siang dan malam, wal fulki allati tajri fil bahri, bahkan kapal yang berlayar di dalam lautan atau di atas lautan, bima yanfa'un nas, semua itu bermanfaat bagi manusia. Kenapa Allah bercerita tentang penciptaan langit dan bumi? Kenapa Allah menceritakan tentang pergantian malam dan siang? Kenapa Allah bercerita tentang kapal yang bisa berlayar di atas lautan? Kenapa Allah terkadang bercerita tentang burung yang bisa terbang di atas udara? Allah ingin menegaskan bahwasannya itu adalah ciptaanku. Maka Allah katakan di surat Tabarok, ketika Allah bercerita, fanzur, perhatikan. Apakah kau lihat dalam penciptaan alam semesta ini min futur, ada yang cacat, ada yang kurang? Farji'il basar, kata Allah. Ulang-ulang kau lihat lagi ciptaanku. Allah tantang, Pak. Ulang-ulang lagi kau lihat ciptaanku. Farji'il basar karataini
yang qalib ilaikal basar, berulang-ulang kau lihat, maka semakin kau yakin Allah itu maha besar. Kenapa para ilmuwan banyak yang membenarkan Islam, Pak? Semakin dia mendalami pengetahuannya, semakin dia membenarkan Islam. Karena tidak akan pernah ada yang Allah ciptakan itu sesuatu yang futur, yang cacat, bahkan ingin menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah. Banyak yang kita dengar, para ilmuwan begitu melihat yang mereka kerjakan lalu dibarengi dengan Quran, mereka kagum. Apakah Rasulullah SAW pernah tahu bahwasannya di babi itu ada cacing pita yang berbahaya? Apakah Rasulullah SAW pernah tahu bahwasannya di liur anjing itu ada penyakit? Tapi kenapa Rasulullah SAW katakan bersihkan dengan pasir? Orang sekarang meneliti, ternyata betul membersihkan dengan pasir itu yang paling mujarab mematikan kuman-kuman yang ada di mulut anjing. Orang sekarang baru melihat ternyata betul di daging babi itu ada penyakit atau ada cacing-cacing yang berbahaya. Orang sekarang baru tahu. Apakah Rasulullah pernah meneliti itu? Di Quran Allah mengatakan atau Rasulullah mengatakan, kata Rasulullah SAW, Allah menciptakan kalian berupa sperma selama 3 bulan. Arba'in yaum, 40 hari. Kemudian dijadikan segumpal darah 40 hari. Kemudian segumpal daging 40 hari. Kemudian ditiupkan ruh setelah 120 hari. Orang sekarang ilmu pengetahuan, pernahkah mereka ataukah apa yang dikatakan Rasulullah bertentangankah dengan apa yang dikatakan orang sekarang ilmu pengetahuan? Bahwasannya ketika 120 hari dia akan bergerak karena ada ruh. Kapan Rasulullah belajar itu? Gak ada. Ini bukti bahwasannya apa yang dikatakan Rasulullah itu benar. Ini ayat yang dikatakan ayat-ayat secara tersirat. Ayat-ayat tersirat bahwasannya apa yang dikatakan Rasulullah itu benar. Apa yang disampaikan oleh Allah itu benar. Belum lagi ayat-ayat yang tersurat yang Allah sebutkan dalam Quran secara jelas. Maka orang mukmin di sini Allah ingin, di dalam ayat ini Allah ingin menampakkan Dia menciptakan langit dan bumi. Perhatikan betapa besar langit dan bumi, betapa kuat langit dan bumi. Tapi Allah mengatakan di dalam Quran, in fatarat, nanti langit itu akan terbelah. Langit akan terbelah. Orang sekarang mungkin berpikir, bagaimana langit terbelah, Ustaz? Orang sekarang sudah berpikir ternyata langit ini ada atmosfer, ada yang menahannya. Apa itu semua? Allah sudah ceritakan di Quran. Semakin kita menghayati, memahami makhluk-makhluk Allah, maka semakin kita kenal siapa Allah. Seberapa besar, Pak, yang dikatakan dengan galaksi Bima Sakti? Yang dikatakan galaksi Bima Sakti sampai hari ini orang belum bisa menentukan berapa besar galaksi Bima Sakti. Dan dia belum bisa memastikan berapa ribu planet di dalam galaksi Bima Sakti yang kecil-kecil. Dan ternyata alam ini bukan satu galaksi saja, ada puluhan bahkan ribuan galaksi. Berapa besar itu? Kalau itu makhluknya, kalau begitu penciptanya bagaimana? Jangan tanya yang lain, bagaimana besar penciptanya? Sementara Allah gambarkan alam semesta ini, yang langit 7 itu, jika dibanding dengan arsy Allah, bagaikan jarum yang dilemparkan di padang pasir yang luas. Padang pasir yang luas itu arsy Allah. Jarum itu alam sekarang yang kita lihat, langit dan bumi 7 langit itu. Sementara arsy Allah dibanding dengan kursi Allah, arsy Allah itu bagaikan atau kursinya seperti apa? Dikatakan juga dalam sebuah riwayat seperti jarum yang dilemparkan di padang pasir yang luas. Ya subhanallah, Allahu Akbar. Jadi ketika kita bilang Allahu Akbar, Allah Maha Besar, betul itu. Bukan besar di lisan, terbayangkan, terhayatkan dengan hati, Allah Maha Besar. Yang sebesar itu, pantaskah aku membangkang dengan Dia, menantangnya, apalagi mencelanya, apalagi menghinakannya? Ya Rabb, sangat mudah bagi Allah menghancurkan kita.
Kata Imam di sini, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, bergantinya siang dan malam, itu ada tanda-tanda bagi mereka yang berakal, yaitu tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi yang kita ibadah ini siapa sih? Kalian beribadah kepada yang gak nampak, kata mereka. Iya, karena tidak pantas Tuhan kami menjadikan kami nampakkan. Karena yang nampak dan terlihat itu pasti akan menjadi aib. Ada kekurangannya. Allah, Tuhan kami, Dia menciptakan alam ini. Kalau kau ingin tahu seberapa besarnya, jangan kau berpikirkan tentang Dia, pikirkan tentang makhluk yang begitu besar. Kalau kau ingin tahu betapa indahnya Dia, jangan kau pikirkan tentang indahnya Dia, bayangkan makhluknya yang Dia ciptakan, pasti Dia yang menciptakan lebih indah daripada makhluknya. Kenali makhluknya, kau akan agungi penciptanya. Tapi beda sama orang sekarang, Pak. Kadang-kadang mereka kenal kagum dengan makhluk, tapi melupakan yang menciptakan. Begitu dia dapat batu bagus, batunya dia jadikan cincin, kagum dia sama batu ini. Luar biasa batu ini. Bukan Allah yang dia kagumi, malah batunya yang dia agumi. Ya subhanallah. Kenapa akal itu, kenapa terlalu sempit cara berpikirmu, terlalu pendek cara berpikirmu? Itu batu ada yang menciptakan. Kenapa yang bukan yang menciptakan kau harus lebih kagumi? Dia indah, tapi keindahannya bukan karena keluar karena dirinya. Paham, Pak? Kata para ulama, yang terpuji itu ada dua. Terpuji karena dia melakukan, terpuji karena itu pemberian. Kalau terpuji karena pemberian, sebenarnya pujian itu bukan untuk dia, tapi pujian itu untuk yang memberikannya. Paham maksud saya? Alam ini indah, terpuji, kita puji alam ini indah. Itu pemberian atau karena alam ini yang mengindahkan dirinya? Pemberian, berarti ketika kita memuji alam, pada hakikatnya kita memuji yang menciptakan. Paham? Allah atau sifat manusia. Memang pemberian juga. Tetapi kelembutan akhlak Rasulullah, kebaikan akhlak Rasulullah terpuji tidak? Terpuji. Karena ada faktor usaha di situ. Walaupun pemberian Allah. Maka memujinya di situ, selain memuji yang menciptakannya, memuji faktor usahanya. Nah, kita ingin menjelaskan di sini. Kalau kita ingin kagum dengan sesuatu, lihat dia itu indah, bagus, hebat karena faktor dirinya atau karena faktor ada yang memberikan itu murni kepada dia. Batu itu menjadi indah, bagus, itu sama sekali tidak ada faktor usaha dari batu itu. Itu murni pemberian penciptanya. Maka kau harus memuji penciptanya, bukan batunya. Kalau kau kagum dengan batunya dan melupakan penciptanya, berarti kau belum mengenal Allah. Belum mengenal Allah. Yang kedua kata dia, afala yatadabbarunal Qur'an, mengenal Allah dengan Quran. Mengenal Allah dengan Quran. Kalau ada surat yang Allah pesankan, pesan itu untuk kita. Lalu surat itu gak pernah kita baca, gak pernah kita buka, gak pernah kita openin, biarin aja. Benar apa salah itu, Pak? Surat, umpamanya ini surat dari atasan kita, surat buat kalian. Ini. Kita gak pernah buka, kita gak pernah baca, kita gak pernah mau tahu. Kira-kira itu pekerja yang baik atau pekerja yang tidak baik, Pak? Bagaimana lagi dengan surat? Maka Quran itu dikatakan risalah. Risalah itu message, pesan-pesan Allah. Allah berpesan melalui Nabi. Di Quran kan nggak pernah dibuka, nggak pernah dibaca, nggak pernah dipikirkan, disingkirkan. Baik atau tidak baik? Maka orang yang tidak baca Quran pada hakikatnya orang yang tidak pernah mau berkenalan dengan Allah. Itu pesan Allah. Risalah dalam bahasa Arab. Dalam bahasa kita itu pesan, risalah itu artinya pesan. Yang dipesankan agar kita membacanya. Maka orang mukmin itu harus bisa baca Quran. Kalau dia nggak bisa baca Quran, berarti dia sama sekali nggak peduli dengan pesan-pesan Allah. Berbeda dengan orang yang belajar tapi belum bisa. Dia punya kepedulian tapi keterbatasan. Sama orang yang sama sekali nggak mau belajar, itu berarti orang yang nggak peduli.
Dan orang yang tidak mau baca Quran dan tidak peduli dengan Quran, orang yang paling rugi. Rugi untuk diri dia sendiri. Kenapa rugi? Bayangkan satu hurufnya dilipatkan 10 kali lipat. Kalau dia salah bacanya terbatah-batah, dikasih 2 kali lipat pahala. Kalau dia bacanya lancar, dia akan dinaikkan derajat bersama malaikat. Kalau nanti di akhir kiamat, dia akan dipanggil Iqra warattil wartaki, baca, tartilkan, naikkan derajatmu. Sesungguhnya derajatmu sesuai ayat Quran yang kau baca. Kalau di dunia nggak pernah baca Quran, kapan dia mau dapatkan keutamaan ini? Belum lagi nanti di yaumul qiyamah ketika dia betul-betul ingin dihukum oleh Allah karena dosa-dosanya, tiba-tiba Quran datang kepada dia. Ya Allah, dia ini pernah baca aku. Al-Baqarah dan Imran datang. Ya Allah, dia pernah baca aku. Bebaskan dia karena aku. Siapa yang bisa bela ketika itu kalau bukan Quran? Maka orang yang nggak bisa baca Quran rugi. Bukan kerugian itu untuk siapa-siapa, untuk dirinya sendiri. Nggak ada yang bela dia yaumul qiyamah. Lucu pula zaman sekarang, Pak. Ini zaman sekarang lucu. Dia nggak bisa baca Quran, nggak pernah mau belajar baca Quran, tapi dia mau dapat pahala baca Quran. Iya kan? Banyak nggak orang kayak gini? Akhirnya ketika dia meninggal dia pesan, tolong bacain saya Yasin, pahalanya buat saya. Kamu nggak pernah baca Quran, nggak pernah belajar baca Quran, mau pahala baca Quran, tinggal bayar orang. Lalu kamu bilang pahala dia untuk saya. Ini dagang atau pahala sih sebenarnya? Kita mau hitung-hitungan apa di hadapan Allah? Ustaz, ya Allah pahala dia untuk saya baca Qurannya. Kamu bisa baca? Kamu pernah baca? Enggak. Tapi pahala dia. Ya sekalian aja kamu nggak usah sholat. Kamu bayar orang sholat, ya Allah pahala sholatnya untuk saya. Itu kan suatu yang aneh. Kalau kau mau ingin suatu hasil, pahala itu hasil. Pemberian Allah. Usaha. Kerjakan. Kalau kau tidak kerjakan lalu kau ingin hasilnya, bagaimana bisa? Maka ayat yang kedua untuk mengenal Allah adalah membaca Al-Quran. Memahami tafsir. Semakin kita membaca Quran, semakin kita mengenal Allah dan semakin kita kagum dengan Allah. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu orang yang paling keras. Orang yang bahkan di akhirnya dia bilang, aku akan bunuh Muhammad. Dia pergi dalam keadaan marah ingin bunuh Nabi Muhammad. Begitu di jalan ketemu seorang sahabat, mau kemana? Aku mau bunuh Muhammad. Karena memang kalau Umar juga yang turun tangan bunuh, memang itu suatu pukulan juga buat kaum muslimin. Karena memang dia punya kedudukan yang kuat di tengah orang Mekah. Tapi dikatakan sahabat tadi, kamu mau bunuh dia, lihat adikmu di rumah. Apa yang sedang dia lakukan? Dia sudah masuk Islam. Akhirnya dia nggak jadi ketemu Nabi Muhammad, ketemu adiknya. Ketika diketuk pintu, kita cerita yang sama sering dengar, ketuk pintu, adiknya tahu Umar masuk, dia pasti akan marah. Sahabat yang baca Quran disuruh sembunyi. Dia bersama suaminya berdua, ditanya sama Umar, apakah kalian masuk Islam? Iya, kami masuk Islam. Ditampar suami adiknya, tampar. Marah Umar. Kalau gitu mana Qurannya? Sini, aku mau baca. Kata adiknya enggak. Kami enggak akan kasih Quran kepada kamu sampai kamu bersuci. Akhirnya Umar mau ikut bersuci, ambil wudhu. Setelah itu dia baca Quran. Saat itu juga gemetar hatinya membaca Quran, langsung dia mengatakan, aku akan mengucapkan syahadat di depan Muhammad. Baca Quran sebentar, sekali, sekeras hati Umar, langsung masuk Islam. Ba'dallah tentunya dengan hidayah dari Allah. Tetapi yang kita ingin tegaskan, Quran itu sebab hidayah. Kalau Quran gak pernah kita baca, berarti kita sedang memboikot sebab hidayah. Lalu kita berharap, ya Allah kasih aku hidayah. Lah sebab hidayah sedang diboikot. Gak pernah disentuh, gak pernah dipegang, gak pernah dibaca, gak pernah dipahami. Bahkan orang-orang Mekah dulu, ini tentang Quran, bahwa Quran itu memang betul-betul ayat Allah. Kalau datang orang-orang dari Yaman yang ahli-ahli bahasa, dikasih pesan sama mereka. Kau jangan pernah mau dengar ucapannya Muhammad. Kalau dia sedang baca Quran, tutup telingamu dengan cotton, dengan kapas.
Ini ada seorang dari Yaman, terkenal penyair hebat dari Yaman. Begitu dia mau masuk sebelum ketemu Nabi Muhammad di Mekah udah disambut, karena orang Mekah tahu kalau dia masuk Islam, orang Yaman nanti masuk Islam semua. Ini tokohnya. Disambut, dimuliakan, dikasih pesan. Kalau kau nanti ketemu Muhammad depan Ka'bah, tutup telingamu dengan kapas. Dia tahu itu Muhammad lagi sholat depan Ka'bah. Awalnya dia tutup telinga dengan kapas sebagaimana permintaan orang-orang Mekah. Tapi kelamaan dia berpikir, lah ngapain aku tutupin telingaku dengan kapas? Kalau Muhammad salah, aku kritisi. Aku tahu syair-syair Islam, aku tahu syair-syair Arab. Kalau dia salah, aku benarkan. Kalau memang mereka mengatakan itu sihir, aku akan tahu. Aku tahu mana sihir, mana syair. Kenapa harus ku tutup? Akhirnya dia buka satu. Begitu dia buka, dia dengar ayat-ayat Quran yang dibaca Rasulullah, gemetar dia. Dia bilang, ini bukan syair. Ini bukan syair. Ini bukan perkataan manusia. Ketika itu dia langsung mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Geger, gemparlah orang-orang Mekah. Itu Quran, ayat-ayat yang terbaca. Kita telah dititipkan oleh Allah melalui Rasulullah Quran ini. Maka jangan pernah Quran ini terboikot, mahjura. Baca Quran, belajar baca Quran, pahami Quran, amalkan Quran. Semua ada dalam Quran. Semua ada, Ustaz. Iya. Tergantung ilmu kita yang masuk ke sana. Quran itu bagaikan lautan. Orang yang laut, kalau cuman bisa main di pinggir pantai, nggak bisa berenang, dia cuman tahu pantai dan pinggir pantai. Kalau dia mulai bisa berenang, dia akan tahu lagi ilmu berikutnya, lebih jauh lautnya. Kalau dia lebih tahu lagi ilmu menyelam, dia akan dapat ilmu yang lebih banyak. Dia dapat mutiara, dia dapat pohonan. Quran seperti itu, tergantung ilmu kita ini mana. Kita ini masih main di pinggir pantai, nggak bisa berenang, atau kita baru bisa berenang, atau kita bisa menyelam, atau bahkan kita bisa ke samudra. Semakin baik pemahaman kita dan ilmu kita, semakin luas Quran itu. Tapi karena kita sedang main di pinggir pantai, dan terus di pantai, nggak pernah tahu dalamnya lautan, kita bosan. Pantai doang, Ustaz? Iya, karena kamu cuma bisa di pantai. Ini analogi bagi mereka yang ingin memperdalam Quran. Kenapa itu kata para ulama, kau perdalam Quran seumur hidupmu, umurmu kurang. Bukan Qurannya yang habis, umur kita kurang memperdalamnya. Karena banyak di dalamnya pesan-pesan Allah, banyak di dalamnya ilmu-ilmu yang dalam. Paling tidak bagi seorang muslim, jangan pernah dia meninggalkan Quran. Baca. Apa sih surat yang pertama kali turun untuk kita? Iqra. Allah nggak turunkan dulu sholat, Allah nggak turunkan dulu puasa. Kenapa Allah turunkan Iqra dulu? Baca. Karena dengan kau membaca apa yang Allah pesankan, engkau kenal Allah, engkau akan tahu bagaimana bersikap menghadapi dan bagaimana bertindak untuk Allah. Maka Allah katakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka itu sebagian ulama ketika menafsirkan Rasulullah bersabda, "Ma'ana biqari." Ketika suruh baca, "Ma'ana biqari." Aku nggak bisa baca. Ada yang menafsirkan seperti itu. Ada yang menafsirkan bukan. Ma'ana biqari, apa yang mau ku baca? Aku disuruh baca apa yang ku baca? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca Quran. Jadi baca Quran itu perintah Allah. Perintah itu hukum asalnya wajib. Maka yang tidak baca Quran tidak menunaikan kewajiban kepada Allah. Karena di dalam Quran ada pesan-pesan Allah. Wa huwa katsir aidan afala yatadabbarun al-Qur'an kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatih. Kitab yang kami turunkan kepadamu mubarak. Mubarak itu artinya kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak itu enggak bisa terhitung. Quran bisa jadi obat. Quran mendapatkan pahala. Quran jadi petunjuk. Quran adalah interaksi kita dengan Allah. Quran syifa'un lima fis sudur, menghilangkan kegelisahan di dada. Allah sebutkan itu semua. Ya kalau ada orang bilang, "Ustaz, saya baca Quran kok enggak, Ustaz? Dada saya tetap aja sempit." Katanya Quran itu syifa lima fis sudur, menghilangkan apa yang ada di dada, di sakit hati atau penyakit-penyakit hati.
Saya baca Quran biasa aja, Ustaz. Saya bilang, saya percaya sama Allah. Kalau Allah katakan Quran itu obat. Ketika kau berobat dengan Quran dan kau belum sembuh, saya bukan kepada Allah yang saya ragukan, tapi kepada dirimu saya ragukan. Loh, kenapa ragu pada dirimu? Kau baru berapa kali baca Quran kau bilang gak berobat. Penyakitmu kronis, baca Quran seminggu sekali, lalu kau bilang saya gak sembuh. Ya dosisnya tambahin. Quran obat, itu obat ada dosis. Kita yang baca ada penyakit orang beraneka ragam. Ada ulama yang baca satu halaman, dadanya tenang, terbuka pikirannya, mengagungkan Allah. Karena di hati dia pengagungan kepada Allah sudah besar. Jadi sedikit membaca, langsung terpengaruh kepada dirinya. Adapun sebagian orang maksiat sepanjang hari, dosa sepanjang hari, lalu sesekali baca Quran, lalu dia bilang, kok gak ada efeknya Quran sama saya? Bukan Qurannya yang salah, mungkin dosisnya untuk dirimu kurang. Ditambah dosisnya. Karena Allah shadaqallahul azim, kalau Allah sudah berjanji, janjinya benar. Kalau Allah sudah katakan obat, pasti obat. Kalau gak sembuh, bukan obatnya yang salah, mungkin yang sakitnya kronis. Dosisnya harus ditambah. Fa inna dalun ala af'al wa af'alun dalu ala sifat. Objek atau maf'ulat, ciptaan-ciptaan Allah itu menunjukkan ada yang berbuat. Yang berbuat itu menunjukkan kepada sifat. Fa inna maf'ul yadullu ala fa'il fi'lih. Karena maf'ul, objek ciptaan ini itu menandakan ada yang melakukan dengan perbuatannya. Ya tidak, karena nggak mungkin sesuatu itu jadi begitu saja. Pasti ada yang menciptakan dan melakukannya. Fadzalika yaltazimu wujuduh. Kalau begitu mengharuskan keberadaan dia. Kalau kita lihat alam ini ada, berarti yang menciptakan ada. Menunjukkan kepada qudratahu, kemampuan dia. Wa masyiatahu, keinginan dia. Wa ilmahu, dan ilmunya. Li istihalatis sudur fi'il ikhtiyari wa min ma'dum au mawjud la qudrata lahu wa la hayata wa la ilma wa la iradah. Gak mungkin sesuatu yang terjadi karena keinginan itu ada atau tidak ada tanpa kemampuan. Maksudnya gini, alam semesta ini ada, keberadaannya pasti karena perbuatannya itu karena keinginan, dia ingin menciptakan. Maka sesuatu yang ada dikarenakan diinginkan dia ada, itu pasti yang mengadakannya punya kemuliaan, punya kemampuan, punya ilmu. Kita mau contoh begini. Allah menciptakan kita, badan kita dulu saja nih, badan kita. Ada berapa ribu saraf badan kita? Kita nggak tahu. Mungkin para ilmuwan tahu. Tapi Allah pasti tahu secara detail berapa sarafnya, berapa darahnya, apa organ-organ dalam tubuh kita, Allah tahu. Karena Allah menciptakan kita. Berarti menunjukkan pertama, tahu itu dalam bahasa Arab ilmunya luas. Yang kedua, dia ciptakan begitu hebat manusia. Berarti kudroh, pasti yang menciptakan memiliki kemampuan. Yang ketiga, dia ciptakan yang ada, yang tadinya tidak ada. Berarti dia punya kehendak untuk ada. Berarti yang menciptakan punya kehendak. Kemudian, ya, yang dia ciptakan tadi, contohnya manusia. Yang diciptakan manusia ini begitu indah. Berarti pasti yang menciptakan memiliki sifat keindahan. Tsumma ma fi ma'fulat min takhsus mutanawwi'ah. Terkadang juga dalam makhluk-makhluk Allah itu kita melihat ada sifat-sifat yang khusus yang beraneka ragam yang menunjukkan keinginan penciptanya berbeda-beda. Wa annahu laysa bitaba', karena dia tercipta enggak begitu saja. Bihaitsu yakunu wahid ghairu mutakarrir. Coba Pak. Kita manusia. Berapa jumlah manusia? Banyak Ustaz, jutaan. Oke. Dari jutaan manusia ini, ratusan juta manusia ini, ada berapa wajah?
Gambar wajah itu berapa? Dan semuanya bisa berbeda tanpa ada yang cacat atau tidak ada yang kurang. Coba Pak, saya kasih Bapak PR buat gambar 100 wajah, jangan mirip. Kita udah mikir berat tuh Pak, 100 wajah jangan mirip. Ujung-ujungnya gambarnya pasti dijelek-jelekin, udah pusing udah. Jutaan dan semuanya beraneka ragam dan tetap indah dilihat. Berarti yang menciptakannya ilmunya seluas apa? Ya Rob, betapa luas. Itu baru satu makhluknya, manusia. Dia ciptakan lagi buah-buahan. Buahnya boleh sama-sama kurma namanya, tamar namanya. Tapi dirasakan itu beraneka ragam rasanya. Buahnya sama-sama durian namanya. Buka durian. Beraneka ragam rasanya. Ini berarti yang menciptakan, ya subhanallah, betapa luas ilmunya. Buahnya apa? Hasilnya apa? Kita tahu berarti dia maha luas ilmunya. Hasilnya apa? Kalau begitu, apa yang dia tahu, saya tidak tahu. Iya tidak? Maka dia lebih tahu dari saya. Iya tidak? Sekarang ketika dia putuskan sebuah hukum, karena ilmu dia, siapa yang lebih tahu tentang hukum itu? Kita atau Allah? Contoh Pak, waris, kata Allah laki-laki 2 lipat perempuan. Ilmu kan ini kan? Benar apa salah ini? Kalau kita sudah tahu tadi ilmu wajah, ilmu durian, ilmu buah-buahan, dia lebih tahu daripada kita ilmunya. Maka ketika dia memutuskan warisan pun sebenarnya sama. Itu berdasarkan ilmu dia tahu yang terbaik. Ini kan namanya mengenal Allah dari makhluk-makhluknya. Mengenal dia bahwasanya dia berilmu dengan ilmu yang luas, akhirnya menjadi praktek kita terima semua hukum dia. Karena dia lebih tahu dari kita. Kenapa sih orang menolak hukum Allah Pak? Karena menganggap salah, gak pantas, gak cocok. Menganggap salah itu karena dia mengatakan saya benar itu salah. Menganggap diri benar karena merasa lebih tahu. Merasa lebih tahu daripada Allah yang akhirnya menolak keputusan Allah. Orang mukmin, orang beriman kepada Allah, mengenal Allah dari makhluknya, dari ayatnya, akan tunduk kepada Allah. Allahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan lagi ya di pertemuan-pertemuan akan datang, masih berkaitan tentang penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi insyaallah di pertemuan berikutnya adalah mengenal Allah dengan keindahannya. Ini akan kita bahas di pertemuan akan datang. Ada pertanyaan, tafadhol Pak. Dipersilahkan. Ya, tidak ada, kita cukupkan. Tutup dan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanallah ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.